pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya F. Trimurdianti. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar secara luring dalam rangka unjuk kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 4. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, mulai. Satu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Mulai semuanya. Pancasila. Simbol Pancasila apa lagi? Iya, Mahasila. Ya, setelah kita mempelajari kemarin bahwa kita harus selalu bersikap jujur. Nah, itu sikap jujur ini termasuk dari sila pertama. Ya. Materi hari ini yaitu tema 4, berbagai pekerjaan pembelajaran ketiga, gitu ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran. Yang utama yaitu siswa mampu membandingkan sifat-sifat tokoh dengan tepat. Kemudian siswa juga mampu menuliskan sifat-sifat tokoh dalam cerita dongeng. Nah, kemudian ketiga, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan menjaga pelestarian sumber daya alam di sekitarnya. Kemudian yang keempat, siswa berdiskusi secara berkelompok menjaga pelestarian sumber daya alam di sekitarnya, ya. Nah, apa itu tokoh? Apa yang dimaksud dengan tokoh? Penokohan adalah pemberian sifat pada
Iya, jadi sifat yang diberikan kepada tokoh tersebut tercermin dengan pikiran, perbuatan, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap sesuatu. Itu adalah cara menentukan penokohan dalam cerita, gitu ya. Nah, di sini ada metode menampilkan tokoh. Ada 2 metode. Nah, 2 metode ini apa saja? Metode analitik, metode dramatik. Iya, ada metode analitik dan metode dramatik. Kita lihat di sini. Nah, pengarang langsung menyebutkan sifat-sifat tokoh. Misalnya, apa ini? Misalnya, pengarang langsung menyebutkan sifat-sifat tokoh. Misalnya, apa? Tadi kan ada metode analitik, ada metode dramatik. Nah, pengarang langsung menyebutkan sifat-sifat tokoh. Nah, misalnya apa tadi? Nah, pengarang. Iya, sombong. Kemudian keras kepala, penakut, itu ya. Benar sekali itu. Kita lihat lagi. Di sini ada cerita tentang semut dan belalang. Siapa yang mau maju di depan? Semut dan belalang. Di depan. Ayo, Fitri. Mau membacakan semut belalang. Kita dengar teman-teman ya. Tentang semut dan belalang. Di tengah hutan ada seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan berusaha payah sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berdengus sambil bermalas-malasan. Ya, baik. Tepuk tangannya. Nah, kita sudah mendengar cerita apa? Cerita apa? Iya, semut dan belalang. Ada cerita, tinggal kita menyimak saja. Nah, perhatikan di depan ya. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. La la la, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya, tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Nah, sudah nonton semuanya? Nah, sudah. Nah, cerita tentang apa tadi? Semut dan belalang. Bagaimana sifat semut? Baik. Ada lagi? Rajin. Apa lagi?
Kalau misalnya udah ini baru sini lagi, ya? Nggak apa-apa. Kan ditanya itu pendapat saya tentang tokoh semut. Sikapnya bagaimana, ya? Tadi kan sesuai dengan cerita. Nah, yang sudah selesai? Kalau sudah, ya. Baik, kita sudah mengerjakan tugas. Selanjutnya, kita lihat di sini cara menjaga lingkungan alam. Kita lihat cara menjaga lingkungan alam. Yang bagian A, baca Mister. A. Baca. Agaknya soalnya. Coba ini. DJ, bagian A. adalah usaha pembuatan terhadap pada pengalaman di daerah pegunungan sehingga lebih bisa menyalakan jersi. Sudah? Ya. Jadi cara sering adalah usaha pembuatan sekedar penanaman di daerah pegunungan sehingga tidak lebih bisa menahan erosi, bukan tidak ya? Jadi cara sering adalah usaha pembuatan sekedar pada penanaman di daerah pegunungan sehingga lebih bisa menahan erosi. Reboisasi apa? Reboisasi. Pedro, reboisasi apa? Ini buku. Reboisasi apa? Nah, baik. Reboisasi. Coba bacakan, Injen. Ini adalah penanaman kembali hutan yang dulu dengan cara
Nah, bagaimana cara menjaga keseimbangan di lingkungan kita? Adanya pemupukan tanaman. Bukan bertujuan memberikan tambah nutrisi pada tanah yang secara langsung maupun tidak langsung akan diserap oleh tanaman untuk mengetahuinya pada tanaman semusim seperti kacang-kacangan, sayuran, padi, jagung, dan lainnya menggunakan metode pemupukan secara disebar dalam lubang atau padukan. Iya, jadi pemupukan tanaman memberikan tambahan nutrisi pada tanah secara langsung maupun tidak langsung untuk metabolisme. Misalnya kacang-kacangan, apalagi biji-bijian, apalagi sayur, apalagi jagung, apalagi ya wortel, ya itu masih termasuk sayur-sayuran, kemudian ada kacang-kacangan, ada juga padi, apalagi sawi itu termasuk sayuran ya. Di sini itu adalah pemupukan tanaman yang memberikan tambahan nutrisi pada tanah secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pembuatan hutan lindung apa nih? Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penjaga kehidupan untuk mengaturkan kali mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan melihara susuran tanah. Hutan lindung bisa disebut dengan kawasan konservasi. Iya, jadi pembuatan hutan lindung itu adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, kemudian mencegah banjir, apalagi mengendalikan erosi. Setelah itu mencegah intrusi air laut serta memelihara kesuburan apa? Tanah. Ya. Nah, kemudian ada juga Suaka Marga Satwa. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Pembelajaran kita tentang sumber daya alam? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tugas kelompok. Kelompok 3. Ya. Sudah belum? Sudah. Baik, kalau sudah, siapa yang mau presentasi di depan? Iya, baik. Kelompok 3 maju di depan. Sungai tidak membuang sampah ke dalam sungai, menanam banyak pohon, melakukan penghijauan. Air sumur tidak membuang sampah ke dalam sumur, membersihkan sumur, menghemat penggunaan air bersih. Iya. Rencana kegiatan bagaimana? Tidak membuang sampah ke dalam sungai, menanam banyak pohon, melakukan penghijauan. Alat yang digunakan beranjak sampah campur, budaya air sumur, tidak membuang sampah ke dalam sumur, membersihkan sumur, menghemat penggunaan air sumur. Alat
gitu ya. Nah, tadi ada air sumur. Nah, air sumur. Rencana kegiatannya apa? Tidak membuang sampah ke dalam sumur. Ya, kemudian membersihkan sumur. Yang ketiga apa tadi? Menghemat penggunaan air bersih. Nah, alat yang digunakan apa? Yaitu keranjang sampah. Kemudian ada alat-alat kebersihan, gitu ya. Nah, jadi dalam sumber daya alam harus kita jaga, harus kita lindungi, ya. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari dari sifat-sifat tokoh, kemudian kita sudah mempelajari tentang materi sampai sumber daya alam. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan materi? Iya, baik, DJ. Iya, sudah benar jawabannya, yaitu materi kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat tokoh. Kemudian tentang sumber daya alam. Ada cerita yaitu semut dan lalang. Nah, di sini sudah kita jelaskan bahwa dalam materi hari ini itu sudah kita selesaikan. Nah, kita akan mengevaluasi beri waktu 5 menit ya. Kerjakan dulu. Baik, tadi sudah selesai evaluasi ya. Nah, jadi hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita, yaitu tentang sifat-sifat tokoh, kemudian cerita semut dan belalang, dan sumber daya alam sekitarnya. Jadi kita harus lebih menjaga kebersihan, ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan apa yang terjadi? Banjir, ya. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa ada teman-teman yang berani menjawab, ya, berani tampil di depan, ya. Tepuk tangannya untuk Claudia Kanita. Ya. Ada juga yang aktif, ya, seperti DJ ya, Fitri berani yaitu menjawab pertanyaan dari ibu. Tepuk tangannya dulu. Jadi teman yang lain jangan takut untuk berani tampil, berani menjawab, jangan takut salah, karena kita belajar sama-sama, ya. Nah, selanjutnya yaitu kita harus lebih banyak belajar. Jangan lupa berhitung, jangan lupa apalagi banyak menulis, lebih banyak membaca, ya. Gitu. Nah, kemudian setelah kita mempelajari ini, sebelum kita pulang terlebih dahulu akan kita sampaikan bahwa nanti sampai di rumah jangan lupa mencuci tangan. Kemudian ganti baju, lalu itu cuci kaki, ya, supaya badan sehat. Kita melihat tindak lanjut. Besok kita akan belajar tentang pembelajaran keempat, ya. Selanjutnya untuk materi